Halo ibu-ibu. Tes ya. Hari ini kita mau ngoceh tentang kemarin Mama Ni baca thread Instagram itu ada yang ibu-ibu curhat tentang anaknya kelas 1 SD kayaknya SD Islam gitu ya. Itu ibunya bertanya-tanya kenapa anak 1 SD itu dikasih hafalan surat-surat banyak banget tuh ya. Jadi nggak ikut komen sih, komennya ikut pernah juga merasakan seperti itu. Jadi dia bercerita bahwa anaknya itu kayak stres ya. Ibunya pun stres karena biar gimana pun tugas anak sebenarnya ibunya juga ikut mengalami ya, apalagi anak-anak sekolah SD. Kalau anak sekolah SD itu ujian, mamanya tuh pasti ikut belajar juga. Jadi dia bilang kenapa hafalannya banyak banget gini gitu. Nah sekarang Mama Ni mau cerita versi pengalaman Mama Ni. Waktu itu pernah sekolah juga di SD Islam Terpadu. Memang hafalannya itu banyak banget, atau mungkin karena itu waktu itu sebagian besar kelas, kan dari kelas 1 sampai kelas 3 pada masa COVID. Jadi dengan kata lain hafalannya itu di rumah gitu. Nah ini disclaimer dulu ya, ini bukan untuk menjelekkan sekolahnya, mungkin memang kurikulum mereka begitu yang tidak sesuai dengan keinginan saya sebagai orang tua murid gitu. Jadi karena banyak sekali hafalan gitu, terus pada saat ujian ada doa kunut dan dibilang di situ waktu itu si Ili tuh nggak lancar, kalau nggak salah lupa doa kunut, terus dibilang kalau nggak hafal doa kunut itu nggak bisa sholat subuh. Nah semenjak dari itu Mama Ni mikir loh kok gitu ya, nah, berarti tidak sesuai. Oke lah, mereka memang mungkin kurikulumnya dan atau mungkin oknum pengajarnya nggak tahu lah ya, tapi tidak sesuai dengan pandangan saya tentang itu semua. Jadi setelah itu Mama Ni langsung pindahkan sekolah ke sekolah SD swasta lainnya yang ada di pulau itu gitu ya, SD swasta. Walaupun dia berbasis agama juga, tapi Mama Ni lihat pengajarannya itu tidak agama Islamnya tuh ada, dan guru-gurunya juga banyak yang menggunakan hijab, artinya guru-gurunya pun agamanya tidak dipermasalahkan di sekolah itu, nggak harus agama tertentu yang base dari sekolah itu gitu. Maksudnya kan kalau kita pilih anak untuk sekolah kan kita harus survei dulu, terus kita harus main-main dulu. Pertama Mama Ni main-main dulu tuh ke sekolahnya, lihat toiletnya bersih apa enggak. Itu karena yang paling penting, hal sepele tapi yang paling penting. Oh toiletnya ya bersih ya, kadang-kadang kalau anak rame ya kotor kan wajar kan, karena belum dibersihin gitu. Lihat toiletnya, terus lihat kelasnya, sirkulasi udaranya gimana, karena anak kita kan mau seharian di situ. Terus tempat duduknya seperti apa, terus pengajar, yang paling penting pengajar, tapi kan kita nggak bisa untuk awal-awal kita nggak tahu ya cara mengajar gurunya gimana. Tapi yang kita pasti yakini, mungkin kan pasti guru-guru itu punya standarisasi sebagai guru. Bentar bisa nggak Mas? Oh iya benar. Jadi Mama Ni lihat fasilitasnya aja, sama nanya-nanya bagaimana cara pengajarannya gitu-gitu. Oke, akhirnya sepakat untuk
memindahkan Abang Ili ke sekolah itu. Oke. Seiring berjalannya waktu itu masih COVID juga. Yang menjadi masalah adalah menurut saya pribadi ya. Jadi kalau yang nggak sesuai ya nggak apa-apa, kan kita beda. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah menurut pendapat saya pribadi yang belajar menggunakan tematik itu sangat memusingkan. Saya sebagai orang tua yang ikut belajar saat anak ujian aja itu pusing. Karena apa? Dari pelajaran ke sini lompat-lompat. Ini nggak pakai tripod ya, jadi terlalu dekat, terlalu gede karena dipegangin. Dari materi yang ini ke materi yang lain, misalnya dari halaman 28 tuh bisa lompat ke halaman 150. Belajar-belajar yang kayak gitu itu tidak efektif. Jadi gimana murid mau menyerap intisari dari ilmu yang akan disampaikan kalau caranya aja udah jelimet, kata orang Jawa ya, jelimet, ribet, rempong gitu. Yang tematik dan banyak PR. Mungkin karena itu COVID, tapi apa ya, harusnya kalau udah sekolah dari pagi sampai sore itu PR-nya ya dikurangin lah ya gitu, karena kapan lagi anak istirahat gitu ya. Setelah mikir panjang, akhirnya kita nggak cocok dengan kurikulum pembelajaran mungkin yang ada di sekolah SD di pulau tersebut, karena ini kan udah SD swasta itu ya menganut kurikulum yang wajib dari pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Ya sudah, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Batam, dan pencarian pun dimulai lagi gitu ya, karena sudah merasa oke dengan SD yang sebelumnya itu. Jadi mau terusin aja lah SD yang sama, ada cabangnya di Batam, jadi kita samperin lah ke sana. Waktu itu pindahnya itu memang di antara semester 1 mau melanjut ke semester 2. Jadi itu bulan Desember akhir, Januari awal. Jadi kita sambangi sekolah tersebut, katanya nggak bisa, udah penuh gitu. Saya bilang anak saya ini sama loh sekolahnya waktu di pulau itu, jadi saya mau memindahkan ke sekolah yang sama supaya adaptasinya tuh tidak terlalu jomplang jauh, karena pelajarannya sama kan. Kalau bukan franchise ya, apa ya, cabang dari sekolah itu kan pasti kurikulum dari pusatnya sama. Jadi untuk memudahkan ya udah kita pindahin aja ke sekolah yang sama walaupun tempatnya berbeda. Itu tujuan awalnya. Tapi katanya nggak bisa, pegel juga ini ya megangin handphone, nggak bisa. Ya sudah, kita cari sekolah lain gitu. Sebenarnya waktu itu karena itu aja, karena pertengahan semester gitu ya, kan adaptasinya susah. Kalau dia pindah pada saat kenaikan kelas kan itu lebih mudah karena teman-temannya semuanya baru. Nah, saat itu dicari lagi. Oh oke. Pengalaman mencari sekolah udah pernah dilakukan gitu ya. Sekarang mau ke tingkat lebih lanjut lagi gitu. Sebenarnya udah lama pengen masukin ke sekolah internasional. Akhirnya carilah sekolah internasional yang ada di sini. Adalah 3 yang kurikulum Cambridge ya. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu. Nah, dia menggunakan kurikulum Cambridge, di mana kurikulum Merdekanya juga diberikan yang inti-inti saja sama kurikulum Cambridge. Jadi dia 2 kurikulumnya gitu. Yang kurikulum Cambridge itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu ada composition, terus ada grammar, ada vocab, sama ada English. Nah, jadi belajar bahasa Inggris aja ada 4 mata pelajarannya gitu ya. Terus sama math yang matematika pakai bahasa Inggris, sama science itu IPA yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi
sekolah internasional yang Cambridge itu menggunakan dua kurikulum. Kurikulum merdekanya itu adalah bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, itu aja ya. Yang penting-penting aja. Dan alhamdulillah nggak pakai tema, buku tematik itu nggak ada gitu loh. Jadinya itu sangat melegakan gitu. Dan konten pelajarannya pun sama gitu, ada matematika juga, ngitung-ngitung juga, tapi yang perbedaannya tuh tidak menggunakan buku tematik yang sangat membingungkan itu gitu. Nah, walaupun di sekolah yang dua kurikulum ini dia belajarnya dua kali ya, bahasa Inggris kan tadi ada 4 macam. Nah, terus ada pelajaran IPA, terus ada juga sains gitu. Dia kurikulumnya kayak kejar-kejaran, mana yang sama tapi susunannya beda. Misalnya kalau yang di matematika itu udah belajar KPK, FPB, di math yang bahasa Inggris itu ya, jadi kurikulum misalnya matematika yang pakai bahasa Inggris itu misalnya dia masih ngitung perkalian, atau apa trek-trek perkalian gitu, yang matematika bahasa Indonesianya sudah KPK, FPB gitu. Jadi walaupun sama tapi urutan tentang belajarnya tuh urutannya aja ya berbeda. Jadi semenjak memasukkan Ili ke yang sekolah internasional itu, anaknya juga nggak stres. Oh ya, selain ada kurikulum yang merdeka sama kurikulum Cambridge-nya, juga ada pelajaran coding, ada pelajaran renang, ada pelajaran musik ya, sama ada karate, ada, itu udah termasuk di dalam kegiatan sekolah, bukan ekskulnya beda lagi gitu ya. Terus nah ya, semenjak bersekolah di situ anaknya juga nggak stres. Karena apa? Yang pertama, anak masih memungkinkan apa ya, belajar yang lain selain di kurikulum itu, kayak misalnya ada karate, terus ada olah fisik yang lainnya yang setiap hari ada, terus ada juga pelajaran coding yang untuk mengikuti perkembangan zaman lah ya sekarang gitu, terus ada pelajaran musiknya juga yang tersendiri gitu. Terus dia nggak ada pelajaran apa ya, PPKN, masih PPKN ada ya, PPKN bahasa Indonesia itu agama Islam ada. Jadi kalau pelajaran agama gitu ya, nanti yang agama Kristen, gurunya Kristen gitu, pisah kelasnya. Agama Islam nanti ada apa ustadznya yang ngajarin, guru agama Islamnya gitu. Jadi misalnya sekelas cuma 3 orang gitu. Nah, dengan bersekolah di situ anaknya nggak stres, udah gitu nggak ada PR gitu, tidak pernah ada PR. Dan setelah Mamani evaluasi di dalam hal pelajaran itu, tidak hanya mencatat, memang ada mencatatnya beberapa hal itu, mungkin supaya nanti pas waktu ujian tuh bisa untuk mereview pelajaran-pelajaran gitu. Dan jadi nggak ada homework ya, nggak ada PR. Dan anaknya juga di kelas ternyata banyak belajar diskusi dan berkelompok, karena Abang Ili suka cerita pelajaran ini matematika pun dibuat secara berkelompok gini. Ada suatu pertanyaan, terus nanti dibagi kelompok 3 orang gitu, nanti mengerjakannya bersama gitu. Jadi dia juga suka bercerita teman mana yang mau mengerjakan, teman mana yang enggak gitu ya.
cerita itu penting untuk kita mengetahui gimana sih kondisi dan perasaan psikologis dia pada saat di sekolah gitu. Oh, berarti karena setiap hari dia belajar kelompok, jadi dia tahu karakter temennya, dan kita juga bisa menilai dan kita juga bisa mengarahkan gimana jika dia mengalami situasi gitu, misalnya ada belajar kelompok, ada temennya yang nggak berpartisipasi, ya kita arahin kayak problem solving gitu ya. Ini gimana? Oh, arahin gini, berarti kita harus ini gitu. Jadi banyak yang didapat untuk sistem pembelajarannya, ya. Jadi bukan karena gaya-gayaan, bukan karena gengsi apa-apa gitu sekolah internasional, enggak. Karena memang sesuai kebutuhan kita maunya seperti apa gitu. Mungkin sekolah yang sekarang dipilih itu belum termasuk sekolah yang perfect atau bagus atau sesuai dengan keinginan kita maunya ini itu, tapi paling tidak itu lebih bagus dari yang mohon maaf ya, ini menurut pendapat pribadi ya, dari sekolah swasta yang menggunakan pure kurikulum merdeka, yang itu ya, yang dalam arti pribadi yang nggak cocok lah gitu ya, masih ngapalin nama-nama kecamatan gitu ya. Ya gimana ya, ya itu kembali ke orang tua masing-masing, karena kan orang tua juga yang milihin sekolah buat anak-anaknya gitu. Dan itu ya, ini based on pengalaman pribadi aja, karena ada beberapa tweet di Instagram itu, ibu-ibu ngeluh anaknya ini itu gitu. Dan ada satu hal lagi yang sangat memang diharapkan adalah tidak ada sistem ranking di kelas, itu nggak ada. Jadi kita nggak tahu anak kita itu tertinggi di ranking ya, secara ranking ya, tapi kalau pelajaran, misalnya pelajaran matematika, siapa yang paling tinggi itu tahu karena kertas ulangannya kan dibagiin. Tapi untuk yang ranking itu tuh nggak ada. Siapa sih yang ranking 1 di kelas gitu, dan gurunya juga nggak ngasih tahu gitu. Jadi kita nggak bisa ngebandingin anak-anaknya yang ini dia ranking 1 loh, itu nggak ada. Jadi kalau ditanya, Bang ini ranking berapa, nggak tahu, karena emang nggak ada sistem perankingan di sekolah itu gitu. Yang kita tahu adalah misalnya hasil ujian anak kita berapa rata-ratanya, terus per Inggrisnya berapa gitu ya, matematikanya berapa, itu aja. Dan kita tidak ada akses untuk menghubungi gurunya atau wali kelasnya langsung, itu nggak ada. Jadi nggak bisa nitip Pak Guru nitip anak saya, itu nggak bisa. Kalau misalnya guru itu mau menghubungi orang tua harus lewat office dulu, harus lewat resepsionis sekolah yang akan menghubungi wali kelas, yang akan dihubungi oleh wali murid yang akan dihubungi oleh wali kelas. Jadi nggak ada tuh akses chat-chatan sama gurunya, itu nggak ada, nitip anak tuh nggak ada gitu ya. Dan anak diperlakukan sepertinya menurut penjelasan dan cerita Bang Elia diperlakukan sama. Kalau ada yang nakal ya itu standar aja ya gitu ya. Jadi di sini nggak ada anak kesayangan apa karena orang tuanya terlalu baik sama gurunya gitu, kayaknya sih sepertinya nggak ada gitu ya. Terus kalau ada masalah personal si anak, langsung dihubungi via perantara office-nya, nanti disambungin, baru kita bertelepon sama gurunya ada masalah apa gitu. Kalau misalnya sampai misalnya ada yang jatuh, misalnya nggak sengaja Ili dorong anak temennya jatuh, terus temennya luka gitu pun dikasih tahu. Karena apa, nanti kan jadi nggak enak sama orang tua murid yang temennya itu gitu. Selalu sejauh ini sih masih
seperti itu gitu. Cuma memang eh, harapan kan pasti apa ya, ekspektasi kan pasti ada ya, pengen anaknya lebih diaktifkan murid-muridnya untuk kegiatan ini itu ya, bisa aja sih tergantung peran aktif orang tua untuk mencarikan, misalnya kalau misalnya mau lomba spelling bee atau mau lomba debat bahasa Inggris ya, orang tuanya yang harus nyari sendiri. Kayak waktu Abang Ili kelas 4 sama kelas 5 Mama nih ikutin olimpiade matematika yang di luar dari sekolah, terus ada juga yang sekolah menawarkan menseleksi ya anak-anaknya yang ikut olimpiade, itu pun udah dijalanin gitu ya. Tapi karena Mama nih lihat dia udah mulai kebanyakan tugas ini setiap hari belajar matematika, kayaknya nggak baik juga ya, nggak baik karena mungkin nanti dia stres jadi nggak mau lagi, jadi benci sama matematika. Makanya Mama nih akhirin aja olimpiade walaupun dia suka pelajaran matematika, tapi dengan mengikuti event-event itu kan memberikan stresor juga, itu merupakan stresor untuk anaknya. Jadi kayak les bahasa Inggris waktu itu, Ili kan waktu transisi dari pindah dari SD yang swasta biasa ke yang ini kan, setiap hari kan semuanya pelajarannya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi karena belum terbiasa jadi diikutin les. Pertama-tama awalnya tuh Bang Ili tuh kelas 4 setengah semester itu, semester 2 itu nilai bahasa Inggrisnya 50, 55, pokoknya rata-rata 50 ya. Ya maklum aja lah, setelah itu dikasih tutor berapa kali, terus ya diajarin. Memang peran aktif orang tua di rumah itu sangat besar ya. Jadi jangan, oh nih anaknya udah sekolah nih dari pagi sampai sore kita antepin aja lah, itu karena itu tugas gurunya di sekolah. Nggak gitu sih kalau menurut saya pribadi ya gitu. Jadi setelah belajar gitu ya lumayan meningkat jauh, bahasa Inggrisnya di atas 90, bahkan sering ada yang 100 juga. Ya itulah proses belajar gitu ya. Awal-awalnya itu belajar memang sama Mama nih yang kejam ini sampai nangis-nangis. Terus lama-lama sekarang udah bisa dilepas sendiri, kita cuma tinggal arahin, anaknya belajar sendiri, nanti kita tes gitu. Jadi ringkasannya adalah, pertama, ini saran dari Mama nih aja, pilih sekolah yang kita tahu juga apa yang dipelajarin. Terus kira-kira kita rasain juga tuh belajar kayak gitu. Kalau kita orang tuanya aja stres, apalagi anaknya, apalagi yang banyak hafalan. Maaf ya untuk yang SD Islam ya, mungkin memang sekolahnya kurikulumnya begitu, yang banyak hafalan sangat banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu, tapi ya kita cari yang sesuai dengan yang kita mau gitu. Terus ya ini hanya sekedar sharing aja gitu. Yang penting dalam menjalani proses sekolah kan itu proses ya. Padahal sebenarnya yang diajarin itu aja, diulang-ulang, dilihat dari sisi sini, sisi matematika gitu aja. Matematika dari kelas 3 udah dapat KPK, sampai kelas 6 dapat KPK juga, cuman modelnya misalnya cara penghitungannya berbeda, atau model soalnya sekarang dalam bentuk cerita gitu. Kalau kemarin langsung angkanya, sekarang dalam bentuk cerita. Jadi dia bisa mengimplementasikan tentang KPK, tentang FEB itu dalam bentuk cerita. Nah, itu kan semuanya adalah proses gitu. Kita tinggal milih mau proses yang seperti apa gitu. Jadi sekian sharing tentang pendidikan ya, sekolah SD, yang kadang bikin ibu-ibu puyeng, apalagi kalau yang anaknya baru 3 tahun udah disekolahin ya, disuruh ngitung. Sebenarnya ya 3 tahun ya bisa belajar di rumah lah, kalau mamanya rajin, atau kalau mamanya nggak bekerja gitu kan, bisa sambil main angka-angka tuh. Oke deh.
Semoga bermanfaat, dan sharing ini menurut pengalaman pribadi Mamani tidak ada niat untuk menjelekkan satu sekolah atau kurikulum merdeka, tapi benar-benar kurikulum merdeka itu nggak cocok buat saya gitu, dan saya juga nggak mau anak saya belajar kayak gitu. Oke, bye.